Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Aulia dengan NPM belakang 174. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Analisis Antropologi Hukum tentang Pengaruh Nilai Budaya terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak Toba terkait dengan batas usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karya Zulfadli Barus yang diterbitkan pada Jurnal Justisia Volume 3 Nomor 2 Tahun 2014. Yang menjadi keistimewaan analisis saya kali ini adalah saya mencoba mengintegrasikan preventif hukum masyarakat bersahaja ke dalam kajian jurnal tersebut untuk memperluas landasan teoritis dan memperdalam kualitas argumentasi akademiknya. Baik, agar pemaparan saya berurut dan mudah diikuti, berikut adalah 6 pokok bahasa yang saya akan uraikan. Yang pertama itu pendahuluan dan rumusan masalah. Di sini saya akan menjelaskan konteks mengapa topik ini tuh penting untuk dikaji. Lalu yang kedua, kerangka teori hukum masyarakat bersahaja. Ini tuh merupakan perspektif baru yang saya integrasi sebagai landasan teori. Lalu yang ketiga ada sistem budaya dan budaya hukum berdasarkan teori Lawrence M. Friedman tentang 3 unsur sistem hukum. Yang keempat ada nilai-nilai budaya masyarakat Batak Toba mencangkup Dalihan Natolu dan 3 nilai utamanya. Yang kelima itu analisis efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di sini saya akan membandingkan law in book dan law in action. Lalu yang terakhir ada implikasi kesehatan dan rekomendasi kebijakan. Di sini tuh termasuk data angka kematian ibu dan saran konkret bagi pembuat kebijakan. Baik teman-teman, di sini kita akan mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Sebagai mahasiswa hukum, kita tentu tahu bahwa hukum itu tidak berdiri di ruang yang hampa. Hukum selalu berinteraksi dengan masyarakat dan salah satu ilmu yang mengkaji hubungan ini secara empiris adalah antropologi hukum. Nah, ada satu fenomena yang cukup mengkhawatirkan di Indonesia. Berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia atau SDKI di tahun 2012, dari 6.927 responden perempuan berusia 15 hingga 19 tahun, mencapai 59% diantaranya pernah melahirkan pertama kali di usia di bawah 18 tahun. Dan yang lebih mengejutkan, 11,1% dari mereka bahkan sudah menikah pertama kali di usia 10 hingga 14 tahun. Data ini menunjukkan satu hal yang jelas, ketentuan batas usia kawin dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak berjalan efektif secara nasional. Pasal tersebut dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi pria yang sudah berumur 19 tahun dan perempuan yang sudah berumur 16 tahun. Namun pertanyaannya, dan ini yang menjadi rumusan masalah dalam jurnal ini, apakah ketentuan tersebut juga tidak efektif di masyarakat Batak Toba? Apakah ada kesenjangan antara law in book dan law in action di komunitas tersebut? Jawaban ternyata sangat menarik dan akan saya uraikan satu persatu. Sebelum memasuki ke dalam analisis utama, izinkan saya memperkenalkan perspektif teoritis yang saya integrasikan dalam kajian ini, yaitu konsep hukum masyarakat bersahaja atau dalam literatur internasional dikenal sebagai primitive law atau simple law. Konsep ini dikembangkan oleh Adamson Hobel dalam karya tahun 1954. Hobel mendefinisikan hukum masyarakat bersahaja sebagai norma perilaku sosial dan tidak selalu tertulis, namun tetap ditegakkan melalui sanksi sosial oleh pemegang otoritas yang diakui komunitas. Legitimasinya bukan berasal dari negara, melainkan dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Mengapa perspektif ini relevan untuk masyarakat Batak Toba? Karena
Ini argumen inti saya, sistem Dalihanatolu beserta nilai-nilai Hagabeon, Hamaraunan, dan Hasangapon yang dianut masyarakat Batak Toba. Sesungguhnya merupakan wujud nyata dari hukum masyarakat bersahaja. Norma-norma tidak tertulis ini telah mengatur kapan seorang layak nikah jauh sebelum negara mengodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan inilah kontribusi teoritis dari perspektif ini. Ia memperkuat argumen bahwa efektivitas undang-undang di masyarakat Batak Toba bukan semata-mata karena otoritas negara, melainkan karena konvergensi pertemuan nilai antara hukum dengan norma bersahaja yang sudah lama mengakar dalam komunitas tersebut. Inilah yang membuat kajian ini lebih kaya dan lebih dalam secara akademik.